Baiklah, di sini kita akan mengerjakan terlebih dahulu nomor 1. Adapun soalnya yaitu tentukan nilai limit dari fungsi berikut di titik x sama dengan 2 dan x sama dengan 0 menggunakan menu palette, di mana menu palette adalah kumpulan tombol yang mewakili simbol matematika yang berada di bagian sebelah kiri. Nah, kalau persamaan dalam suatu fungsi lebih dari 2, maka kita menggunakan function placewise. Adapun cara penulisan soalnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita menuliskan soalnya yaitu x lebih kecil 0, x, kemudian 0 lebih kecil atau sama dengan x, lebih kecil 2, x berpangkat 2, x lebih besar 2, 8 dikurang x, balas kurung. Kemudian enter. Maka muncullah soal seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari fx di mana x sama dengan 2. Kita menulis f dalam kurung 2. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian selanjutnya kita mencari limit fx di mana x sama dengan 2 berpangkat minus. Ini merupakan limit kiri. Kemudian dalam kurung x, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari limit kanannya yaitu lim fx di mana x menuju 2 berpangkat plus. Kemudian enter. Kemudian kita mencari fx-nya di mana x sama dengan 2. Di sini tidak menggunakan plus ataupun minus. Kemudian enter. Kemudian muncul undefined. Kemudian selanjutnya kita mencari fx di mana x sama dengan 0. Kemudian enter. Kemudian kita mencari limit kanannya. Kemudian kita mencari limit kirinya. Lim fx di mana x di mana x menuju 0 berpangkat minus. Kemudian enter. Kemudian mencari limit kanannya. Lim fx di mana x menuju 0 berpangkat plus. Kemudian enter. Kemudian mencari limit x sama dengan 0 atau limit x menuju 0. Kemudian enter. Maka muncullah hasil seperti ini. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai limit fx kontinu di titik x sama dengan 0 dan tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Selanjutnya kita beralih kepada soal yang nomor 2. Adapun soalnya yaitu tentukan nilai limit berikut menggunakan menu tools tutor.
Langkah pertama yaitu klik menu tools, kemudian cari tutors, kemudian kalkulus single variable, kemudian limit method, kemudian tekan, maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, yang pertama kita harus mengetahui fungsi dari bagian-bagian berikut. Yang pertama ada getHint, di mana getHint digunakan untuk mencari petunjuk atau langkah-langkah yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal. Konstan digunakan untuk aturan konstanta, kemudian ada identity digunakan untuk aturan identitas, kemudian ada constant multiple digunakan untuk aturan konstanta yang dikalikan dengan variabel, kemudian ada sum untuk aturan penjumlahan, ada difference untuk aturan pengurangan, ada product untuk aturan perkalian, ada quotient untuk aturan pembagian, kemudian ada power untuk aturan pangkat, ada change untuk mengubah variabel, ada L'Hopital's rule untuk aturan L'Hopital, kemudian divide by zero untuk pembagian di mana penyebutnya adalah 0. Kemudian ada faktor untuk pemfaktoran atau penyederhanaan suatu fungsi. Kemudian ada rewrite untuk menulis suatu fungsi dalam bentuk berbeda. Kemudian ada eksponensial untuk fungsi eksponen atau aturan eksponen. Kemudian ada natural logaritma untuk logaritma. Nah, jika kita ingin mencari penyelesaian dari soal logaritma, kita harus mengklik try. Kemudian di sini muncul bagian-bagian dari logaritma. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan soal. Yang pertama kita menulis soal pada menu function. Adapun soalnya yaitu buka kurung 1 dikurang cos dalam kurung x, kemudian balas kurung, kemudian per dalam kurung x berpangkat 2. Kemudian karena variabel pada soalnya itu variabel x, maka di sini pada menu variabel kita tulis variabel x. Kemudian add sama dengan 0. Kemudian karena kita akan mencari limit kirinya, maka pada menu direction kita memilih menu left. Kemudian klik start. Kemudian muncul soal seperti ini. Selanjutnya yaitu kita memilih getHint. Nah, muncul kata notice that this is an indeterminate from. Kata kuncinya itu determinate atau bilangan tak tentu, maka kita memilih L'Hopital's rule. Kemudian apply. Kemudian getHint kembali. Kemudian muncul are the factor in the expression that are constant. Karena kata kuncinya adalah faktor, jadi kita memilih constant multiple. Kemudian getHint kembali. Kemudian kata kuncinya di sini yaitu indeterminate. Jadi kita memilih kembali L'Hopital's rule. Kemudian apply. Kemudian getHint kembali. Kemudian notice the cost in the expression. Karena kata kuncinya itu untuk mencari costnya, maka kita memilih track. Kemudian klik cost. Kemudian getHint kembali. Nah, apabila muncul no rule is applicable for this problem, artinya soal telah selesai atau masalah pada soal telah selesai. Untuk menampilkan jawaban ini di Maple, maka klik close. Muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah limit kirinya. Selanjutnya kita akan mencari limit kanannya. Sama seperti tadi, klik menu tools, kemudian tutor, kemudian kalkulus single variable, kemudian limit method. Kita tulis kembali soalnya, yaitu dalam kurung
1 dikurang cos dalam kurung X balas kurung per dalam kurung X berpangkat 2 balas kurung. Kemudian variabelnya tetap sama, kita hanya mengganti direction karena kita akan mencari limit kanannya, maka kita pilih right. Kemudian start. Kemudian muncul kembali tampilan seperti ini. Kemudian kita get hint kembali. Sama seperti tadi, kata kuncinya di sini itu indeterminate, maka kita memilih L'Hopital's rule. Kemudian apply. Kemudian get hint kembali. Kata kuncinya di sini yaitu faktor, maka kita memilih constant multiple. Kemudian get hint kembali. Kemudian notice that this is an indeterminate from. Karena kata kuncinya di sini indeterminate, maka kita memilih kembali L'Hopital's rule. Kemudian apply. Kemudian get hint kembali. Kemudian muncul notice the cos in the expression. Artinya kita harus mencari cosnya, maka pilih menu trig atau trigonometry. Kemudian klik cos. Kemudian muncullah jawaban seperti ini. Di sini pada bagian get hint tertulis the cos rule has been applied. Kemudian get hint kembali, muncul no rule is applicable for this problem. Artinya soalnya telah selesai. Nah, untuk memunculkan kembali di aplikasi Maple, maka klik close. Muncullah tampilan seperti ini. Ini adalah limit kanannya. Oke, baik, kita beralih ke soal nomor 3, yaitu dengan menggunakan kalkulus 1, PKG Tools, Tutors. Nah, tentukan nilai turunan dari fungsi berikut. Jadi teman-teman, kita beralih dulu kepada bagian Tools yang ada di atas, kemudian kita ke Tutors, kemudian di bagian Tutors ada kalkulus single variable, kemudian ke differentiation method. Nah, di differentiation method ini kita bisa tulis soalnya di situ. Nah, soalnya itu X kurang 3 dikali X dikali akar X. Kemudian per akar X. Nah, teman-teman, dalam perkalian di aplikasi Maple, kita bisa memberikan atau menggantinya dengan tanda bintang, dan tanda akar itu bisa diganti dengan SQRT. Pasti soalnya akan terbaca di Maple itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman tekan start, kemudian muncullah seperti ini. Ini adalah gambaran soalnya. Nah, kemudian kita get hint. Kemudian ada petunjuk yaitu division. Nah, division ini kata kunci division yaitu question. Jadi teman-teman bisa beralih ke question. Nah, kemudian question kita get hint kembali. Kemudian tandanya itu ada plus. Nah, di plus ini artinya kata kuncinya itu sum. Nah, kemudian muncul lagi, baru kita get hint kembali. Kemudian ada faktor. Nah, kata kunci dari faktor itu ialah konstan, ya itu. Kemudian kita get hint kembali. Kemudian, nah di sini dia menyuka eksponen. Nah, eksponen ini kata kuncinya ialah power. Jadi kita beralih lagi ke power. Kemudian get hint kembali. Kemudian differentiation variable. Nah, differentiation variable itu kata kuncinya ialah identity. Kemudian get hint kembali. Nah, kemudian ada lagi eksponen, kata kunci dari eksponen yaitu power. Nah, kemudian kita get hint kembali. Nah, di sini teman-teman sudah tertulis, dia mengatakan no rule is applicable for this problem. Jadi permasalahan atau pemecahan soal nomor 3 ini telah selesai. Jadi ketika teman-teman ingin memindahkan atau memasukkan soal ini ke aplikasi Maple, teman-teman bisa tekan close. Nah, muncullah jawaban dan langkah-langkah apa-apa saja yang kita tekan untuk mendapatkan jawaban dari soal yang kita inginkan.
Nah, kemudian teman-teman kita beralih ke soal nomor 4. Jadi, teman-teman kembali lagi ke tools, bagian tools, kemudian tutors, kemudian ke kalkulus single variable, kemudian ke differentiation method, dan nah, di sini teman-teman tulis kembali soalnya. Jadi, soalnya itu 3 kali sin X kurang X pangkat 2 tambah 9 per X kurang 2. Nah, kembali lagi teman-teman, kan X atau bintang itu bisa diganti dari kali. Jadi kemudian kita start. Nah, ini bentuk soalnya. Kemudian kita get hint. Kemudian kita ada petunjuknya, itu kata kunci division yang artinya kita ke question. Nah, kemudian kita get hint kembali, kemudian ada plus, kata kunci plus, kemudian kita ke sum, kemudian get hint, kemudian ada differentiation variable, kita ke constant, kemudian get hint, kemudian kita ke constant multiple. Nah, kemudian get hint kembali, kemudian kita ke track. Nah, ada track di bagian bawah, kemudian kita cari sin. Nah, kemudian kita get hint kembali, kemudian kita kan kata kuncinya itu faktor, kita ke constant multiple. Nah, kemudian kita get hint, kemudian kita ke power, karena kata kuncinya itu eksponen, jadi kita ke power, kemudian kita get hint kembali, kemudian itu plus, jadi kita ke sum kembali, kemudian get hint, kemudian differentiation variable yaitu constant. Nah, kemudian kita get hint, kemudian terakhir differentiation variable yaitu kita ke identity. Nah, get hint. Nah, selesai. Jadi soal dari nomor 4 ini telah terselesaikan. Jadi ketika teman-teman lagi ingin memasukkan jawaban dari soal yang telah teman-teman kerjakan, silakan klik close. Nah, di sini sudah tampil lagi langkah-langkah yang teman-teman jelaskan tadi. Mungkin itu teman-teman harus pahami bagaimana langkah-langkah itu.